Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang. Kembali jumpa dengan saya dalam analisa atau forecast mingguan setelah sebelumnya Euro USD, Gold, GBP USD. Kali ini kita akan membahas USD JPY. Yuk, kita sama-sama saling dukung. Saya mendukung Anda dengan memberikan edukasi yang benar, bukan sekedar enak didengar. Anda tentunya dukung saya dengan memberikan apresiasi dengan BPJS, bayar pakai jempol saja. Like, subscribe, komen juga penting, dan yang terpenting lebih ke Anda share, misalkan ke Facebook atau ke Instagram Anda, sehingga makin banyak orang-orang yang kalau video ini Anda rasakan manfaatnya, ikut juga merasakan manfaatnya. Salah satu perkembangan terkini di dalam dunia forex khususnya lokal adalah dengan mulai diizinkannya, kalau tidak salah tahun depan, untuk trading dengan lot yang mikro atau 0,01 di broker lokal atau Indonesia. Ini bisa menjadi euforia, banyak yang senang, tapi jangan lupa bahwa diizinkan dengan lot mikro sekalipun 0,01 bukan berarti Anda langsung profit. Karena biar bagaimanapun yang terpenting adalah Anda memiliki fondasi, psikologi, kemudian money management yang baik, serta analisa teknikal tentunya. Anda trading dengan mikro sekalipun kalau tidak dibekali dengan pengetahuan pengalaman yang cukup, tetap saja Anda akan loss. Sekali lagi, bahwa diizinkan lot mikro 0,01 di broker lokal itu baik adanya. Tetapi, sekali lagi, tetap harus diimbangi dengan pengetahuan dan pengalaman yang juga tentunya baik. Oke, tambahan informasi, jika Anda ingin connect dengan sosial media saya, Anda bisa add friend saya di Facebook. Anda klik aja atau ketik saja Nofri Simanjuntak atau facebook.com/nofrisubman. Ini sudah hampir 5.000 dan banyak yang antri, mohon maaf sampai 8.000. Oleh karena itu, kalau Anda serius add friend saya, Anda tegur saya di Facebook Messenger supaya saya approve. Kemudian kalau Anda ingin follow saya di Instagram juga sama, user ID saya itu Nofri Subman ya, instagram.com/Nofri Subman. Silakan Anda follow, karena saya juga sering mengupdate segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia trading dan lain sebagainya, karena hidup bukan sekedar trading saja. Kemudian ada sosial media saya yang ketiga yang disebut dengan LinkedIn. Kalau ini sih Nofri saja, tapi Anda search Nofri Simanjuntak juga Anda akan mendapatkannya. Jadi welcome buat yang mau connect di sosial media saya, baik itu Facebook, kemudian Instagram, dan juga LinkedIn. Sekarang kita masuk ke analisa fundamental. Secara prinsip tidak ada yang berkaitan dengan yen yang menggerakkan market dengan data-data ekonomi yang dirilis di minggu lalu, jadi tetap triggernya USD. Kemudian juga minggu depan tidak ada data-data yang dirilis juga berkaitan dengan yen yang signifikan menggerakkan market. Jadi bisa langsung kita simpulkan bahwa analisa fundamental UJ itu sama dengan sebelum-sebelumnya, alias tetap fundamental Amerika lebih baik dari fundamental Jepang, tetapi tetap akan ada koreksi-koreksi. Jangan lupa juga, dolar, yen, serta Swiss franc itu dikenal sebagai mata uang safe haven atau lindung nilai, di samping kalau komoditi itu adalah gold. Sekarang kita masuk ke analisa sentimentalnya dengan melihat data COT. Ini juga sudah sering saya sampaikan,
bahwa untuk yen sebetulnya dominannya institusi besar itu masih memegang posisi short daripada long dengan perbandingan yang lumayan besar. Sehingga dengan demikian, kalau USD JPY saat ini turun alias yen-nya menguat, ini tidak matching dengan sentimentalnya, dan percayalah pada akhirnya, bicara mengenai teori supply and demand, bicara mengenai misalkan kepemilikan terhadap posisi long dengan posisi short, kalau lebih besar shortnya, akan turun pada waktunya atau yen-nya melemah, atau USD JPY-nya akan kembali menguat. Tinggal nanti kita akan cari support-supportnya itu tentunya menggunakan analisa teknikal. Itulah fungsi analisa teknikal. Kalau Anda menggabungkan fundamental, sentimental, dan teknikal, paling tidak kita bisa mendapatkan entry dan exit yang pas. Sebab kalau hanya berdasarkan sentimental dan fundamental saja, kita akan sulit untuk menentukan entry dan exit position-nya. Kemudian, sebelum masuk analisa teknikal, kita bahas juga mengenai teori range. Kalau Anda lihat di sini, sama seperti pair-pair lain ya, bahwa sebetulnya di November pergerakan bulanan itu tidak terlalu kencang, entah kenapa. Karena kalau yen ini 30 bulan terakhirnya nyaris 300 pips, sementara bulan November hanya 107 alias hanya 39% saja. Kalau weekly dan daily-nya sudah pasti memenuhi range-nya karena faktor NFP tadi. Dan kita kembali ke teknikalnya, ini tentunya akan membuat closing candle monthly di bulan November sudah pasti lihat dia agak pendek atau kecil ya, beda dengan yang ini. Dari sini kelihatan bahwa pergerakan November itu jauh lebih minim dibandingkan Oktober, apalagi kalau kita bandingkan dengan September. Kemudian kalau kita lihat ini ada potensi nanti membentuk yang disebut dengan breakout ini masih masuk kategori harami ya, bukan inside bar karena kayaknya ini sudah di atas ini nih, jadi sudah di luar. Oke, jadi tendensinya sementara ini memang masih akan turun, tetapi saya melihat turunnya itu tidak akan terlalu banyak lagi, apalagi di sini sudah overbought. Overbought berarti saya koreksi ya, maaf, salah. Ini overbought, jadi ada indikasi turun, tetapi tidak matching. Kenapa? Karena ini tipis sekali candle turunnya. Ini overbought ya, jadi ada potensi turun. Ini ingat bulanan. Kalau kita lihat mingguan, weekly, ini sudah mengalami penurunan, tapi juga sekali lagi tidak sesignifikan kalau dia naik. Anda perhatikan saja, kalau ini kan misalkan 1, 2, 3, 4 minggu tuh naiknya jelas. Nah ini sudah lebih dari 4 minggu, kalaupun turun tuh tidak terlalu signifikan. Dan saya sudah memberikan ancang-ancang untuk long term, Anda bisa melakukan aksi buy di sini. Untuk long term ya, karena kan ada yang tradingnya long term, ada yang tradingnya misalkan day trade, ada juga yang scalping. Long term kita bisa lihat di weekly dan di daily, atau disebut juga dengan swing trader, atau juga bisa positioning trader. Untuk D1, dia masih di dalam channel ini, channel penurunan, dan di sini sebetulnya di hari ini Jumat, Kamis, kemudian Rabu, Selasa, sempat hampir menyentuh trendline bawah ini, kemudian dia bounce atau terjadi reaksi. Dan ingat juga di sini adalah bullish engulfing ya, dan saat ini dia memasuki area yang disebut dengan demand, di mana penentuan demand-nya salah satu caranya dengan menggunakan candlestick pattern yang disebut dengan engulfing. Kalau demand itu bullish engulfing, kalau supply itu bearish engulfing. Untuk lebih tajamnya kita masuk ke H4 dulu. Jangan lupa juga saya sedikit memberikan informasi. Kalau Anda misalkan ingin berlangganan signal gratis premium
di mana syarat ketentuan berlaku dan syarat ketentuan yang berlaku ini tetap gratis. Anda bisa hubungi WA saya 0811992989 dan ini ditujukan buat orang yang sudah trading tapi tidak punya waktu banyak untuk menganalisa atau cukup paham trading tapi tidak cukup paham trading kemudian juga punya waktu, tapi masih mencari perbandingan, dan itu sebetulnya baik-baik saja. Atau yang ketiga, belum terlalu paham trading, butuh misalkan contekan dalam tanda kutip, tapi tidak sekedar contekan, sekaligus menerangkan kenapa signal itu keluar, karena banyak sekali signal-signal yang cuma buy, sell, SL, TP, tapi tidak jelas trading plan-nya. Kemudian juga kalau Anda mau misalkan melihat benefit apa yang Anda dapatkan, Anda akan mengikuti konsep trading aman, nyaman, menguntungkan karena lot-nya juga sudah diatur, SLTP-nya jelas, risk and reward-nya minimal banding 1:1, jumlah signal dibatasi ya, jadi bukan berarti yang sering-seringan entry, karena buat apa seringan entry kalau misalkan ternyata loss juga. Kemudian pemberian signal itu di jam-jam yang teratur, bukan di jam misalkan Anda tidur dan lain sebagainya, secara prinsip di jam-jam ini. Oke, sekarang kita teruskan, kita lanjut mengenai trading plan di H4-nya. Nah, minggu lalu saya sudah memberikan referensi kepada Anda untuk melakukan aksi buy itu 2 kali, entah itu bukan 2 kali ya, sorry, di sini ya, jelas-jelas 1 kali ya, di sini. Dan ada juga yang laporan mendapatkan harga di sini, sempat ke floating loss, tetapi akhirnya mendapatkan profit, di mana perbandingannya dalam hal risk and reward tuh 1:2. Signal saya sendiri sebetulnya untuk buy uji mendapatkan profit, itu ada di sini, tetapi memang karena menjelang NFP itu saya suruh close ya, menghindari spike-spike, karena kita sudah tahu NFP itu berpotensi untuk menjemput stop loss kita. Nah ini, oke, jadi sekitar 24 pips saja close buy UJ di sini nih. Oke, karena kadang kita harus bernegosiasi dengan market, nggak bisa ngotot harus kena SL atau kena TP. Oke, kira-kira bagaimana plan kita berikutnya? Oke, plan kita berikutnya itu di sini ya, ada bearish engulfing. Jadi ini sebetulnya menjadi area sell, ini saya update ya. Karena dinamikanya memang harus menuntut perubahan, kita juga nggak boleh ngotot. Dan itu biasa, perubahan-perubahan support and resistance, asal jangan terlalu sering. Kalau ini kan seminggu sekali ya wajar-wajar aja kan. Ini area sell. Area sell. Oke. Nah, ini tetap area buy ya. Nah, jadi plan saya begini. Saya tetap akan melakukan aksi buy dengan map seperti ini. Jadi misalkan hari Senin itu dia turun, saya akan menunggu di sini terjadi yang disebut dengan triple top. Baru ke sini. Oke, cukup sederhana ya. Baik. Di sini ada potensi triple top kan, di sini ada trend line. Jadi lebih baik Anda kalau sell limit di sini. Sorry, kalau buy limit di sini, berharap shadow-nya atau lower shadow-nya yang menjemput di sini. Tapi kalau misalkan Anda market execution, tetap menunggu ada pola candle atau pola chart yang mengkonfirmasi reversal dari turun menjadi naik. Nih. Ingat, SL-nya kira-kira sekitar 30 pip di bawah low ini.
TP-nya ke sini. Ini kelihatan sekali RR-nya kalau dia mencapai sini bisa 1:3 nih. Ingat, target kita, target ya, karena bisa saja target tidak sesuai dengan kenyataan, RR-nya 1:1. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi terus dukung channel ini dan tunggu analisa mingguan di BRI, kemudian BCA untuk saham, serta cryptocurrency dengan koin-koin BTC, ETH, Binance, BNC, demikian juga dengan ADA, Solana, Polkadot, dan lain sebagainya. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.